Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedwansyah, STB 182272. Saya akan membacakan materi saya, yaitu Smart City. Definisi Smart City. Definisi pertama, kota cerdas atau Smart City pada umumnya didasarkan pada tiga hal. Pertama, manusia. Kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jajaran pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua, faktor teknologi. Kota yang berbasis teknologi, komunikasi, dan informasi. Terakhir, faktor kelembagaan, masyarakat kota, atau pemerintah, kalangan bisnis, dan penduduk yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi. Ahmad Nurman dalam Manajemen Perkotaan. Definisi kedua yaitu Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Ketiga, yaitu Smart City merupakan kota dengan investasi modal manusia dan sosial, dengan transportasi atau tradisional dan infrastruktur komunikasi modern, serta membangun ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi, dengan manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif. Gipfigure 2010 dalam Jung Hon 2014. Definisi keempat yaitu Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam meningkatkan kualitas sosial ekonomi, ekologi, dan daya kompetitif kota. Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia, contohnya angkatan kerja terdidik, modal infrastruktur, contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi, modal yaitu 2.598 sampai 3.814, ISN 1.410 sampai 4.520, 129 Buletin Utama Teknik volume 14 nomor 2 Januari 2019. Contohnya jaringan komunitas yang terbuka dan modal entrepreneurial, contohnya aktivitas bisnis kreatif. Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercayai serta dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktivitas lokal dan mempercepat pertumbuhan. Pembagian Smart City. Pembahasan dan penjabaran tiap-tiap pembagian item pada Smart City. Smart City dibagi atas 6 pembagian, yaitu Smart Economy, Smart Governance, Smart Living, Smart Mobility, Smart People, dan Smart Environment. Smart Economy yaitu kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Smart Economy juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif,
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Smart governance, yaitu kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, adalah good governance, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengidentikan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas, ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, dan bertanggung jawab, dan berdaya saing. Selanjutnya, smart living. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur atau budaya. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung, merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, smart mobility. Kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Smart people. Kreativitas dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi atau ekonomi kapital, modal usaha, human kapital, maupun modal sosial atau sosial kapital. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial, memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti peningkatannya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Selanjutnya, smart environment, yaitu keberlanjutan dan sumber daya. Lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersifat tertata. RTA yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar. Gambar Smart City. Smart City dimensi, yaitu dimensi teknologi, dimensi sumber daya manusia, dan dimensi komunitas. Dimensi teknologi diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Dimensi teknologi pada Smart City harus memenuhi syarat, yaitu 1. Komputerisasi atau bentuk digital. 2. Pintar atau dapat mengerjakan tugas atau perintah yang telah ditetapkan
koneksi jaringan komputer ataupun internet, merupakan integrasi atau gabungan dari beberapa ilmu yang saling terkait. Dimensi sumber daya manusia. Diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Merupakan dimensi yang menunjukkan bahwa Smart City dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat, menciptakan dan meningkatkan inovasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimensi komunitas merupakan gabungan antara dimensi teknologi dan dimensi people, di mana akan muncul sebuah komunitas baru ketika penerapan teknologi dan people sudah dilaksanakan. Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan komputer dalam pendidikan. Pengurangan biaya yang signifikan. Relevansi Smart City dengan pandemi COVID-19. Penerapan Smart City di Indonesia. Tentunya kota-kota di Indonesia lain juga terus berbenah untuk menerapkan kota pintar yang tentunya akan menguntungkan semua pihak. Selain itu, juga dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja sehingga bisa meningkatkan taraf kualitas hidup setiap elemen kota. Kota Jakarta. Penerapan Smart City Language yang merupakan pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lain di ibu kota. Kota Bandung. Konsep Smart City yang meliputi HIU untuk perizinan online, SIP untuk rapor camat oleh warga, Citizen Complaint online, Silakip untuk memonitoring kerja Pemkot dan pembangunan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Kota Makassar. Kota yang telah mampu memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online yang sudah on the track. Selain itu, Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam urusan sistem pemerintahan dan pembayaran. Kota Surabaya. Salah satunya adalah konsep traffic light yang diatur dengan closed circuit television atau CCTV dan integrasi graphic system management, di mana ketika antrian panjang di depan lampu lalu lintas, maka secara otomatis lampu berwarna merah akan berjalan lebih pendek. Kota Semarang. Sistem informasi perencanaan daerah, informasi monitoring, evaluasi, pelaporan warga online terintegrasi, aplikasi CCTV publik, sampai sistem perizinan bangunan yang dapat diurus tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan. Kota Yogyakarta menggunakan sistem kelistrikan melalui Smart Grid yang akan mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan atau EBT dan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya EBT bisa terus beroperasi. Perlu disangga pembangkit fosil. Selain itu, di sisi pelanggan melalui Smart Grid juga bisa mengatur penggunaan listrik secara otomatis sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa tercipta penghematan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.